Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat sekali lagi diberi peluang oleh Allah untuk menambah ilmu pengetahuan agama berasaskan ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah tajuk yang cukup menarik, yaitu kemewahan membawa kehancuran. Memang biasanya kemewahan membawa kebahagiaan, tapi topik pagi ini beza. Kemewahan justru membawa kehancuran. Mengapa? Coba dengar baik-baik tafsiran dari ayat 16 hingga 21 dari surat Al-Isra. 16 hingga 21 dari surat Al-Isra. Yaitu pelajaran yang ke-113 dari buku Ke Arah Memahami Al-Quran dan Al-Hadis jilid 4. Muka surat 251 sampai 262. Ustaz yakin para jemaah sudah baca pun tadi malam atau tadi pagi, dan Ustaz akan menjelaskan secara singkat saja. Tak perlu dibaca. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam ayat-ayat yang akan kita tafsirkan, manusia yang hidup serba mewah di dunia bukan saja boleh membawa binasa dirinya, malah negeri atau negara boleh binasa, boleh hancur disebabkan kemewahan yang dimiliki oleh orang-orang yang hidup mewah. Kita bacakan dulu satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha
fahaqqa 'alaihal qaul fadammarnaha tadmira. Apabila kami ingin menghancurkan satu-satu negara, kami akan perintahkan, kami akan suruh orang-orang yang hidup mewah dalam negeri itu agar taat dan patuh kepada kami. Tapi sayangnya penduduk negeri tersebut yang hidup mewah durhaka terhadap kami. Maka berlakulah ketetapan kami. Lalu kami hancur negara itu sehancur-hancurnya. Ustaz ulang sekali lagi. Allah berfirman, apabila kami bercadang untuk menghancurkan satu-satu negara, lalu kami akan perintahkan orang-orang yang hidup mewah dalam negara itu supaya patuh dan taat pada kami. Tetapi ternyata tidak. Orang-orang yang hidup mewah dalam negeri itu justru durhaka. Suruhan kami tidak dilakukan, justru larangan-larangan kami mereka buat. Maka ketika itu berlakulah ketetapan kami. Ketetapan di sini dengan makna azab kami. Dan kami akan hancurkan negara itu sehancur-hancurnya. Ini dia ayat. Ustaz bukan Ustaz yang cakap. Allah yang cakap. Ustaz hanya ingin menyampaikan saja tafsirannya. Itu sebabnya bapak-bapak dan ibu-ibu yang hidup mewah, hati-hati. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya anak, uncle, saudara mara yang hidup mewah, yang punya kedudukan, nasihatkan mereka. Sebab bila mereka buat perkara tak senonoh, yang mengundang murka Allah, yang binasa bukan diri mereka saja, bukan keluarga mereka saja, negara seluruhnya akan lingkup. Ini gunanya kita belajar tafsir. Quran diturunkan bukan hanya untuk dibaca, tapi dijadikan pedoman. Dan mustahil untuk dijadikan pedoman bila Quran kita tak faham. Tak faham tafsirnya. Okey. Sebelum kita jelaskan yang lebih lanjut secara ringkas, Ustaz akan beri penjelasan ini lebih kurang 40 minit saja. Dengar baik-baik. Islam tidak larang kita hidup mewah. Tak. Malah Islam suruh kita agar hidup kaya raya. Buktinya ada perintah wa'atuz zakah. Keluarkan zakat. Kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah dalam kitabnya Fiqhuz Zakat. Wa'atuz zakah memberi isyarat kita disuruh oleh Allah agar hidup mewah. Sebab zakat tidak wajib dikeluarkan kecuali orang yang ada kemewahan, ada kelebihan. Orang yang tidak ada kelebihan tak wajib zakat. Makna tersirat di dalam wa'atuz zakah, kita disuruh hidup menjadi orang yang berada. Kalaupun tidak mewah, sangat berada.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-yadul ulya, tangan yang di atas, khairun minal yadis sufla, itu adalah lebih baik daripada tangan yang di bawah. Hadis sahih. Apa makna tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah? Yang memberi lebih baik daripada yang menerima saja. Betul tak kita tidak boleh memberi kalau kita tidak berada? Namun demikian, bila nikmat demi nikmat dianugerahkan oleh Allah, tidak kita syukuri, kita akan hancur. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bila kamu syukuri nikmat, niscaya akan ku tambah-tambah lagi nikmatku itu kepadamu. Tapi jika kamu kufur nikmat, ingat azabku sangat pedih. Dan azab Allah bukan hanya kepada orang yang durhaka, tidak syukur nikmat. Malah boleh mengakibatkan gara-gara kedurhakaan orang-orang yang hidup mewah, negara dan negeri akan Allah hancurkan. Itu cara Allah menghancurkan satu-satu negeri. Sebagaimana yang disebut pada ayat tadi. Ustaz ulang sekali lagi ayat pertama. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qaul fadammarnaha tadmira. Apabila kami ingin menghancurkan satu-satu negeri, negara, maka kami akan suruh orang-orang hidup mewah dalam negeri itu supaya taat pada kami. Tetapi tidak. Mereka justru durhaka, fasik. Maka berlakulah ketetapan kami. Maka kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Maksudnya apabila hampir tiba negeri itu akan Allah hancurkan. Cara Allah bukanlah tidak semena-mena Allah gempa bumi negeri itu. No. Bukanlah cara Allah menghancurkan satu-satu negeri, Allah landa tsunami dalam negeri itu. Bukan. Tapi cara Allah untuk menghancurkan satu-satu negeri, Allah akan suruh orang-orang yang hidup mewah dalam negeri itu supaya taat kepada Allah. Tetapi perintah Allah itu tidak mereka lakukan, justru sebaliknya. Mereka durhaka kepada Allah. Timbul pertanyaan, Pak Ustaz, mengapa yang Allah suruh mutrafiha, orang-orang yang hidup mewah dalam negeri itu? Mengapa Allah tidak sebut amarna fuqara'aha? Kalau kami perintah orang-orang yang fakir miskin dalam negeri itu. Amarna masakinaha. Kami perintah orang-orang yang hidup miskin dalam negara itu. Mengapa tak disebut fakir miskin? Tapi orang-orang yang hidup mewah? Timbul pertanyaan. Kata ulama tafsir, karena untuk buat maksiat itu sangat memungkinkan dilakukan oleh orang-orang yang hidup mewah.
Nak minum arak, arak bukan murah. Ingin memiliki wanita simpanan, mesti bayar. Nak berjudi, mesti ada duit. Nak sogok orang-orang tertentu agar kesalahannya tidak dihukum, perlu duit. Oh, maksudnya. Kita tak nafikan. Fakir miskin pun ada buat jahat juga. Tapi kejahatan orang-orang miskin biasanya kecil-kecil. Coba tengok orang-orang yang punya kedudukan rasuah, bilion, juta. Makin mewah, makin rasuah. Orang-orang yang hidup miskin, kadang-kadang sogokannya, under table-nya 100-200 ringgit. Nah, itu ditangkap. Yang berjuta-juta biarkan. Bebas. Ni maksudnya kata ulama tafsir. Mengapa Allah suruh amarna mutrafiha? Kami suruh orang-orang yang hidup mewah dalam negeri itu supaya taat pada kami. Ada lagi pendapat yang mengatakan amarna dengan makna aksarna. Amarna, amar, kami perintah orang-orang yang hidup mewah. Makna yang kedua, amarna dengan makna aksarna. Kami ramaikan, kami banyakkan orang-orang hidup mewah dalam negeri itu. Makin ramai, makin durhaka pada Allah. Nah, ketika itu tibalah masanya untuk kami hancurkan negara itu. Apalagi dalam negara itu, orang-orang yang sepatutnya menegur ulama, hakim mahkamah syariah, menteri agama, membisu. Para mufti membisu. Walaupun tahu perkara-perkara tak senonoh berlaku, tapi karena sayangkan kedudukan, diam. Lagilah cepat negara itu akan binasa. Okey. Bila dah faham, kita pindah ke ayat berikutnya. Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira. Nah, apa pula makna ayat ini? Ayat ini membawa makna dan berapa banyaknya kaum sesudah Nuh telah kami binasakan. Setelah Nabi Nuh. Setelah Nabi Adam, 1000 tahun kemudian muncul Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah sampai 950 tahun. Tapi akhirnya umat Nabi Nuh binasa. Dan cukuplah Tuhanmu maha mengetahui lagi maha melihat dosa hamba-hambanya. Mereka tolak ajaran Nabi Nuh. Begitulah nabi-nabi seterusnya. Umat Nabi Ibrahim. Umat Nabi Lot. Dan umat nabi-nabi sesudahnya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya penentang-penentang kebenaran yang dibawa oleh Rasul. Pada umumnya adalah orang-orang yang berpunya kedudukan.
Sebagaimana yang menentang ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, semuanya orang-orang yang ada kedudukan. Sebaliknya yang mau menerima ajaran para nabi pada umumnya orang-orang yang low class. Contohnya di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bilal bin Rabah, Umair, Salman Al-Farisi. Semuanya bukan orang yang ada kedudukan, bukan orang yang ada status, bukan orang yang hidup mewah, bukan. Alhamdulillah bapa-bapa dan ibu-ibu, walaupun hidup kita berkecukupan, senang, alhamdulillah, kita tidak menolak kebenaran. Kita syukuri nikmat Allah. Kita syukuri pendengaran. Dengar nasihat Quran dan Sunnah. Kita syukuri nikmat basar, bukan hanya mata kasar, tapi kita juga syukuri nikmat basirah, ilmu pengetahuan kita terhadap kebenaran, lalu kita ikuti. Kita rela duduk dengan orang-orang yang miskin dan fakir dalam menuntut ilmu. Tidak ada bezanya. Sebab kemuliaan dalam pandangan Allah adalah ketakwaan. Bukan karena ada gelaran-gelaran ini dan itu. Jangan terlalu bangga dengan gelaran. Oh, kita dari keturunan Anu, kita ada keturunan Anu. No. Ada keturunan Habaib pun jangan terlalu bangga. Kedekatan kita dari sudut silsilah keturunan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum tentu menjamin kebahagiaan hakiki. Bandingkan saja antara Abu Lahab dengan Bilal bin Rabah. Abu Lahab itu uncle-nya Rasul, handsome orangnya, kaya dan punya kedudukan. Istrinya cantik, Ummu Jumail. Tempatnya neraka. Bilal bin Rabah, insya-Allah tempatnya syurga. Jangan terlalu bangga. Kita keturunan ini, keturunan itu di dunia ini. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu, la fadla li arabiyyin 'ala al-a'jami illa bittaqwa. Tidaklah orang Arab lebih mulia dari orang yang bukan Arab kecuali dengan takwa. Pada Bilal ada takwa. Pada Abu Lahab walaupun uncle Rasul tidak ada sifat takwa. Iman tidak, amal saleh tidak, malah menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sifat istiqamah kita tekun mendalami ilmu Al-Quran dan Sunnah. Lalu kita amalkan berterus-terusan secara istiqamah hendaknya hingga mendapat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Maksud ayat tersebut, sungguh kami telah binasakan umat yang banyak sebelum kamu, hai Muhammad. Bermula dari umat Nabi Nuh, begitulah umat-umat seterusnya. Kami balikkan negeri mereka. Seperti umat Nabi Lut.
Jadi ayat ini selain daripada peringatan kepada orang yang selalu buat durhaka karena kemewahan dan kedudukan, selain peringatan, dia juga adalah tasliyah. Tasliyah maknanya hiburan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pejuang-pejuang kebenaran setelah baginda yang ingin menyampaikan kebenaran ilahi, ayat Quran, hadis Nabi yang sahih, walaupun dituduh dengan berbagai-bagai tuduhan. Hiburan sebenarnya. Sabar. Apa saja yang orang kata. Terus perjuangkan kebenaran. Adapun pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala sebut tentang dua golongan. Satu golongan yang hanya memikirkan kemewahan dunia, na'udzubillahi min dzalik. Dan golongan yang kedua, golongan yang lebih memilih untuk kebahagiaan akhirat. Apa kata Allah tentang dua golongan ini? Man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasha' liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Ini golongan yang pertama. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang, kehidupan sekarang maknanya kehidupan di dunia, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Dia boleh dapat jika Allah berkehendak. Sedangkan golongan yang satu lagi, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Adapun golongan yang satu lagi, barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang dia adalah mukmin, ada iman, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Okey, kita ulas sejenak. Kita beri pencerahan tentang dua kelompok ini. Pertama, Allah katakan siapa yang ingin hanya kehidupan dunia, kami akan beri. Tapi selanjutnya kata Allah, kami tentukan baginya jahannam. Kalau yang dia fikir dunia, 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 kami akan bagi. Tapi untuk mereka nanti di akhirat neraka jahannam, dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Jadi untuk orang yang fikirannya dunia, 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 makin mewah, makin banyak buat maksiat. Bukan hanya punya rumah beberapa, punya kereta mewah berpuluh-puluh. Dia tak kisah dari mana dia perolehi harta yang banyak itu. Bila ditegur, orang yang menegur dipecat, dibuang. Sombong. Lalu kata Allah untuk orang macam ini, kalau tidak segera tobat,
bagi mereka 3 perkara. Kekal abadi dalam neraka Jahannam. Yang kedua, mereka memasukinya dalam keadaan terhina. Dan yang ketiga, mereka akan dijauhkan dari rahmat Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah lindungi kita, Allah lindungi kaum kerabat, anak-anak kita dari bernasib demikian. Tolong ingat-ingatkan. Kalau tak berani ingatkan, share YouTube ini. Kalau mereka tak puas hati, tolong suruh tanya Uday. Biar Uday jawab. Kalau tak berani. Share YouTube. Sebab Uday tahu itu tafsirannya, dan Uday wajib memberitahu kepada semua supaya semua selamat. Adapun golongan yang kedua, yaitu mereka yang mengharap akan adanya hari akhirat. Allahu Akbar. Bukan bermakna mereka lupakan dunia sama sekali. Tidak. Mereka lebih utamakan akhirat. Barang siapa yang mengendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan mereka beriman, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi oleh Allah dengan kebaikan. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan ini. Hanya saja dalam ayat di atas, seolah-olah ada isyarat yang tersirat. Apa dia isyaratnya, Ustaz? Bahwa balasan tersebut yang layak mereka terima di akhirat akan diperolehi jika memenuhi 3 syarat pula. Apa dia 3 syarat itu? Lihat muka surat 259. Pertama, amalan yang mereka lakukan itu dengan niat yang ikhlas. Itu syarat. Ikhlas. Ikhlas dengan makna tauhid. Semata-mata lillahi ta'ala. Salatnya, puasanya, sedekahnya, infaknya, wakafnya, baca Qur'annya, segala-galanya yang dia buat itu ikhlas. Motifnya, niatnya ikhlas. Yang kedua, hendaklah amalan yang dia lakukan itu adalah amal saleh yang layak diterima oleh Allah. Semua kita tahu, ikhlas saja tidak cukup. Amal tersebut mesti ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauhi sifat atau penambahan yang kita panggil dengan bid'ah. Jauhi riya, jauhi syirik. Itu syarat. Inilah yang Ustaz bertahun-tahun bimbing para jemaah. Sehingga Ustaz tulis satu buku, Pedoman Ibadat. Ada 12 pedoman ibadat. Yang paling utama, lakukan ibadat ikhlas lillah. Yang kedua, ibadat itu hendaklah dilakukan ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ikhlas namanya syirik. Tidak ikut sunnah namanya bid'ah. Kena jauhi. Itu yang Ustaz ulang setiap hari. Bertahun-tahun. Bagi yang faham-fahamlah. Bagi yang tak mau faham, tetap saja tidak mau faham.
Na'udzubillah min dzalik. Dan yang ketiga, syaratnya untuk mendapat ganjaran di akhirat, dia hendaklah seorang yang beriman. Wa huwa mu'min, itu syaratnya. Iman pada Allah, iman pada Rasul, iman pada malaikat, iman pada kitab, iman pada hari kiamat, iman pada takdir, iman. Iman itu syarat untuk melayakkan kita mendapat ganjaran di akhirat. Itu sebabnya hari Minggu khasnya kita bercakap tentang akidah. Termasuk terakhir sekali bahaya syirik. Bahaya syirik. Jadi 3 syarat itu mesti ada kalau kita ingin mendapat ganjaran syurga, reda Allah di akhirat nanti. Kemudian Allah sebut pada ayat yang ke-20, kullan nubiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini maupun golongan itu. Golongan ini maknanya yang mengharap dunia sahaja. Golongan itu lebih mengharapkan akhirat. Kami akan berikan bantuan dari kami berikan bantuan dari kemurahan kami. Dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Maksudnya, walaupun orang itu durhaka pada Allah, tapi kemurahan Allah juga mereka perolehi. Berapa banyak orang-orang kafir yang berjaya di dunia? Hidup mewah, kereta besar, rumah mewah, punya perniagaan yang besar. Padahal mereka kafir, menyembah berhala. Itu maksudnya. Tentang rahmat kami di dunia, kami bagi kepada semua. Cuma kita perlu ingat, kata para ulama, kejayaan manusia di dunia sangat ditentukan oleh usaha, bukan niat, bukan iman. Buktinya di Malaysia, kalaulah 10 orang yang terkaya, barangkali 8 yang teratas itu semuanya orang-orang kafir belaka. Mengapa Allah beri kemewahan? Karena usaha mereka lebih. Untuk kejayaan di dunia tidak menjadi syarat mesti ada iman. Iman, agama yang betul ini adalah syarat untuk kejayaan di akhirat. Coba perhatikan ayat 85 Ali Imran. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa mencari agama untuk dianutnya bukan agama Islam, mungkin dia beragama Hindu, mungkin dia beragama Buddha, mungkin dia beragama Nasrani Kristian, mungkin Yahudi. Itu maksudnya siapa mencari agama untuk dianutnya bukan agama Islam, falan yuqbala minhu, agamanya itu tak akan diterima oleh Allah, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Mereka di akhirat pasti rugi. Allah sebut akhirat, Allah tak sebut dunia. Akhirat mereka rugi, tak, Allah tak sebut dunia. Sebab kejayaan di dunia hanya perlu usaha. Coba lihat SPM. Kadang-kadang pencapaian non-Malay
Lebih tinggi BM-nya bahasa Malaysia berbanding anak-anak Melayu. Mengapa? Non-Malay, Chinese, India, barangkali lebih rajin ulang kaji. Belajar. Kejayaan di dunia. Sebagaimana kami dulu di Islamic University Madinah. Bila ada ujian bahasa Arab, kawaid, grammar bahasa Arab, tata bahasa Arab, yang selalu dapat number. Kalau tak Malaysia, Thailand, Indonesia. Bukan orang Arab. Betul mereka fasih bercakap sebab bahasa mereka. Tapi bila ditanya grammarnya, nahu sarafnya, tak. Orang yang bukan Arab lebih hebat lagi. Macam itu. Kejayaan di dunia hanya perlu usaha. Walaupun tidak ikhlas. Untuk jadi pemimpin, banyak tabur duit, usaha juga, berjayalah jadi pemimpin. Ustaz macam menyindir saja, Ustaz. Nah, lebih kurang macam itulah. Usaha keras memfitnah sana, memfitnah sini, akhirnya berjaya jadi ini dan itu. Tapi tunggu sajalah di akhirat nanti. Usaha. Tetapi berbeza dengan akhirat. Akhirat perlu kepada iman. Akhirat kejayaannya perlu kepada tauhid. Kejayaan di akhirat perlu kepada ikut sunnah Nabi. Jadikan Nabi sebagai role model, terutama dalam bab-bab ibadat. Nah, pada bahagian yang terakhir, apa kata Allah pada ayat yang ke-21? Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Perhatikanlah bagaimana kami lebihkan sebahagian dari mereka atas sebahagian yang lain. Dan pasti kehidupan akhirat lebih tinggi tingkatannya dan lebih besar keutamaannya. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan orang yang bukan saja bahagia di dunia, tapi juga lebih-lebih lagi bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Berikut ini Ustaz akan jawab beberapa soalan. Pak Ustaz, kata yang bertanya, ini yang Ustaz lupa menjawab semalam. Saya sedang membaca tafsir surah Ali Imran, Pak Ustaz. Yaitu ayat 15 hingga ayat 19. Kita dah belajar sebab ini terletak pada tafsir Al-Furqan juz 3. Al-Furqan juz 3. Ini dia. Al-Furqan juz yang ketiga. Ustaz buka. Kata yang bertanya, pada bahagian ini ada tertera satu doa yang digalakkan untuk dibaca. Yaitu, ini doanya. Dia terletak pada muka surat 131. Juz 3. Siapa yang ingin mendapatnya, boleh lihat pada Juz 3, Tafsir Al-Furqan, halaman 131. Memang bagus doanya. Yang berbunyi,
Rabbana innana amanna bima anzaltahu ala rusulik imanan rasikhan fil qalbi muhaiminan ala kulli a'malina fastur dhunubana bi'afwik wadfa' anna adzaban nar innaka antal ghafurur rahim. Artinya, ya Tuhan kami, perhatikan terjemahannya. Wahai Tuhan kami, Rabbana, innana amanna bima anzaltahu ala rusulik. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami beriman dengan apa yang telah Engkau turunkan kepada rasul-rasulmu. Kami telah beriman, yaitu dengan keimanan yang mendalam sampai ke lubuk hati, yang dibuktikan oleh semua amalan kami. Kami ikut. Oleh itu tutupkanlah semua dosa kami dengan kemaafan-Mu. Kita minta diampuni semua dosa-dosa kita. Dan hindarkan kami dari siksaan neraka. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang ditanya oleh penanya ini, yang mengajukan soalan ini ditanya, boleh saya tahu Ustaz rujukan doa ini? Ini jawaban Ustaz. Doa ini tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi suruh secara tersirat. Itu sebabnya pada sebelum doa ini disebut, ulama salafus salih sepakat bahawa yang dimaksudkan dengan iman itu ialah meliputi i'tiqad, ucapan dan perbuatan. Kita sudah belajar baru-baru ini tentang iman yang hakiki. Dia hendaklah kombinasi dari 3, ucapan lidah, hati membenar, anggota melaksanakan. Itu baru namanya iman yang hakiki. Cuma pengajaran yang dapat diambil daripada doa tadi sesuai dengan ayat sebelumnya. Apa dia ayat sebelumnya Pak Ustaz? Ayat 16. Ini dia yang Ustaz ingin jelaskan. Apa dia Pak Ustaz? Cuba dengar baik-baik. Allazina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ayat 19 dari surat Ali Imran. Maaf, ayat 16. Ayat 16. Coba perhatikan terjemahannya. Orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman dengan, kami telah beriman ya Allah. Maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka. Ini namanya tawasul dengan iman. Tawasul maknanya kita melakukan sesuatu sebelum kita minta kepada Allah. Yang dengan perbuatan tersebut, tawasul itu membuat doa kita cepat dikabulkan oleh Allah. Apa dia Ustaz tawasul di sini? Yaitu kita menyatakan iman kita terhadap Allah, terhadap segala yang dibawa oleh Rasulullah. Rabbana innana amanna, itu namanya tawasul dengan iman. Tawasul yang sangat tinggi derjatnya. Kemudian barulah kita minta faghfir lana dzunubana. Oleh sebab itu ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Hindarkan kami daripada azab api neraka. Kita sebut lebih dahulu Rabbana
innana amanna. Oleh sebab itu bila kita padankan dengan doa tadi, walaupun itu tidak datang dari Nabi, tapi dia memenuhi memenuhi syarat-syarat untuk tawassul, memenuhi syarat-syarat untuk tawassul. Apa dia tawassul? Ustaz baca sekali lagi doanya. Rabbana innana amanna bima anzaltahu ala rusulik imanan rasikha fil qalbi. Itu dia. Ya Allah, kami telah beriman dengan apa yang engkau telah turunkan kepada Rasul-Mu dengan iman yang sampai ke lubuk hati. Apa dia yang telah diturunkan kepada Rasul? 2, Quran dan Sunnah. Hadis Nabi itu juga diturunkan kepada Rasul melalui wahyu. Nabi tidak cakap kecuali berdasarkan wahyu. Ini sesuai dengan sabda Nabi. Unzilat ilayyal Qur'an. Unzila ilayyal Qur'an wa misluhu ma'a. Telah diturunkan kepadaku Al-Quran dan yang semisal dengannya. Makna yang semisal dengannya iaitu hadis. Quran dan hadis, kedua-duanya adalah wahyu. Lalu kita sebelum meminta kepada Allah, ampunkan dosaku, hindarkan aku daripada api neraka, kita sebut dulu, ya Allah kami beriman dengan apa yang telah engkau turunkan kepada Rasul-Mu dengan iman yang mantap, tertancap di dalam lubuk hati kami. Dan kami nyatakan iman kami dalam bentuk amal saleh. Sekali lagi, jawaban Ustaz, walaupun doa ini bukanlah Nabi yang sebut dalam hadis, tetapi kandungan doa ini memenuhi syarat tawasul yang digalakkan. Sehingga doa ini bagus untuk diamalkan, kata salafus saleh. Di mana bagusnya Pak Ustaz? Karena doa ini diawali dengan tawasul, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada yang diturunkan kepada Rasul. Demikian jawaban Ustaz tentang soalan yang pertama. Soalan yang kedua, Pak Ustaz. Ustaz selalu sebut surat Al-Baqarah. Jika dibaca dalam rumah, syaitan tak boleh masuk. Yaitu hadis Nabi, la taj'alu buyutakum qubura, innal baita tuqra'u fihi suratul Baqarah la yadkhuluhu syaitan. Jangan kamu jadikan rumahmu seperti kuburan. Rumah yang dibaca surat Al-Baqarah tak akan dapat dimasuki oleh syaitan. Jadi kalau rumah kita takut diganggu oleh syaitan, namanya hantu raya ke, polong ke, tuju ke, baca Al-Quran. Khasnya surat Al-Baqarah dalam rumah. Syaitan tak boleh masuk. Pertanyaannya, Pak Ustaz, surat Al-Baqarah sangat panjang. Apakah kami mesti baca sampai habis hari itu juga? Ketika itu juga? Tak. Kata ulama hadis, ia boleh dibaca bersambung-sambung. Surat Al-Baqarah adalah surat yang paling panjang, 286 ayat. Tak ada surah yang seperti itu panjangnya. Kita boleh baca dalam 3 hari, kita boleh baca dalam seminggu. Kalau dibaca seminggu, maknanya 286 dibagi 7, berapa jadinya?
Berapa jadinya 286 dibagi 7? Mungkin kita baca dalam 40 ayat dalam sehari. 40 ayat dalam sehari. 40 ayat saja kali dari 7, 280. Atau kita baca dalam 5 hari, barangkali 50 ayat dalam sehari. Jadi tidak semestinya dibaca sampai habis sekali duduk. Nah, boleh pagi sedikit, boleh petang sedikit, boleh sebelum tidur sedikit. Barangkali dalam sehari boleh baca sampai 100 ayat. Cukup 2-3 hari dah khatam. Nanti ulang lagi, nanti ulang lagi. Malah kalau penat membaca, kita boleh mainkan CD. Bacaan tersebut senantiasa di rumah. Dan Ustaz sudah menjadi kebiasaan Ustaz. Bukan berbangga, tetapi mengingat besarnya fadilat ayat-ayat Quran diperdengarkan dalam rumah. Rumah menjadi aman, tenang, tidak masuk syaitan. Setiap pagi habis saja salat subuh, Ustaz akan buka bacaan-bacaan Al-Quran. Dalam internet ada, dalam radio ada. Sampai sekarang itu berbunyi. Walaupun perlahan. Sampai jam 12 baru Ustaz matikan. Setiap hari kita terasa rumah kita jadi aman, bahagia, tenang. Coba bapak-bapak dan ibu-ibu amalkan. Amal yang baik. Apalagi pada hari Jumaat. Pasangkan bacaan surat Al-Kahfi. Allahu Akbar. Akhirnya dengan mendengar selalu kita jadi hafal. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga. Pak Ustaz, nama Allah di dalam Quran kadang-kadang dibaca tanpa alif lam. Dan kadang-kadang disebut menggunakan alif lam. Sebagai contoh, Allah berfirman, innahu sami'un alim. Sami'un alim. Tak ada alif lam. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, innahu huwas sami'ul alim. As-sami' pakai alif lam di depannya. Maaf bertanya Pak Ustaz, adakah maksud jika Al-Asma'ul Husna ada alif lam dengan tanpa alif lam? Apakah boleh demikian Pak Ustaz? Tentu saja jawabnya boleh. Itu tertera dalam Al-Quran. Cuma bila ditanya mengapa Pak Ustaz kadang-kadang pakai alif lam. Al-Alim. Kadang-kadang hanya alimun. As-Sami. Kadang-kadang Sami'un. Al-Basir. Kadang-kadang Basirun. Kadang-kadang Hayyun. Kadang-kadang Al-Hayyu. Jawabnya, ini ada kaitan dengan kawaid bahasa Arab, grammar bahasa Arab, nahu saraf. Sebab kedudukan sesuatu itu, dia ada namanya mubtada, ada namanya khabar, ada namanya fa'il. Sehingga mengakibatkan bukan saja barisnya berbeza,
juga kedudukannya kadang-kadang pakai alif lam dan ada yang tidak pakai alif lam. Bila kita nak bercakap masalah i'rab, iaitu uraian tentang kata demi kata, dia jadi luas pembahasan. Ini pembahasan bahasa Arab. Maknanya sama. Sami'un dengan as-sami' maknanya sama. Cuma bila digunakan alif lam as-sami', bila digunakan sami'un tanpa alif lam, itu ada kaitan dengan kaedah bahasa Arab yang dipanggil dengan grammar barangkali dalam bahasa Inggeris. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Bila kita bahas memang panjang, berjam-jam tak habis. Itu jawaban Ustaz. Adapun pertanyaan yang terakhir, Pak Ustaz. Ketika azan, pendengar harus ucapkan seperti mana ucapan muazzin. Bila hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, itu dijawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Tapi ketika iqamah, perlukah dijawab sebagaimana yang diucap oleh hadirin dan hadirat? Pandangan yang lebih kuat sebagaimana kita disuruh menjawab azan sama dengan ucapan Bilal, kecuali hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah, yaitu la haula wala quwwata illa billah. Qamat juga begitu. Sunat dijawab. Sunat hukumnya dijawab, dapat pahala. Kaedahnya juga sama. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, tetap la haula wala quwwata illa billah, sama dengan menjawab azan. Cuma sebagai tambahan yang tak ada pada azan. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Jawaban singkatnya aqamahallahu wa adamaha. Itu jawabannya. Hukumnya sunat. Ustaz kira ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan sama ada pencerahan terhadap tafsiran di bawah tajuk kemewahan membawa kehancuran, atau jawaban Ustaz secara ringkas terhadap 4 pertanyaan tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami telah belajar sesuatu yang cukup menggerunkan. Yaitu Engkau berkuasa untuk menghancurkan mana-mana negeri. Yaitu dengan menyuruh orang-orang yang hidup mewah dalam negeri tersebut agar taat kepada Engkau. Tapi sebaliknya, orang-orang yang hidup mewah dalam satu-satu negeri berbuat durhaka terhadap-Mu. Atas sebab itu adalah alasan bagi-Mu, ya Allah, untuk menghancurkan negeri itu dengan sehancur-hancurnya. Engkau juga telah berfirman bahawa Engkau telah menghancurkan umat-umat sejak dari umat Nabi Nuh. Begitulah seterusnya bagi mereka yang durhaka terhadap ajaran para rasul. Ayat tersebut selain mengandung peringatan kepada umat akhir zaman, tetapi sebaliknya juga adalah tasliyah, sebagai hiburan bagi Nabi dan ulama-ulama yang mengikuti jejak langkah Nabi. Walaupun mereka dicemuh, dicaci, diancam, namun mereka tetap menyampaikan kebenaran-Mu. Sebab walaupun mereka menderita di dunia,
dihina dan dicaci. Tapi kami yakin dengan janjimu, ya Allah, sebab Engkau tak pernah mungkir janji terhadap orang yang menegakkan kebenaran, sabar menghadapi cabaran, teguh pendirian. Engkau akan balas dengan redamu, rahmatmu dan syurgamu di akhirat nanti. Oleh sebab itu berilah kami kekuatan, ya Allah, untuk terus menegakkan dan bersama kebenaran. Terhadap nikmat-nikmat-Mu kami syukuri, dan terhadap musibah yang Engkau timpa ke atas kami, kami sabar menghadapinya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.